Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel guys. Terima kasih kepada kalian yang bertandang ke Tengku Ruk Channel. Selamat datang saya ucapkan dan didoakan semoga kalian berada di dalam keadaan yang sehat dan juga semoga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. So guys, kita berbincang hari ini, kita akan react berkaitan dengan pasukan timnas Indonesia. Jadi kabarnya pasukan timnas Indonesia tidak dapat menyertai dalam ikut Piala AFF 23 untuk tahun 2022 nih guys. Kerana disebabkan ada 7 orang disahkan positif COVID, manakala 4 lagi dalam keadaan yang kontak rapat dengan pesakit COVID guys. Jadi kali ini saya akan react satu video bertajuk AFF turun tangan, Timnas Indonesia U23 akhirnya memutuskan ikut Piala AFF U23 2022 atau tidak. Pergi atau tidak, kita semak video ni apa info yang diperolehi ya daripada Timnas Garuda Tim ni. Jadi kita tengok ya, untuk pasukan Timnas Indonesia sekarang ni di bawah 15 tahun, dorang sudah menunjukkan potensi dan bakat-bakat yang luar biasa. Jadi yuk kita semak apa keputusan Timnas Indonesia ya AFF sehingga turun tangan. Apa dia punya keputusan, sama ada ikut atau tidak, sebab berbaki berapa orang pemain lagi kan guys. Jadi yuk kita semak video ni. Dan untuk makluman anda, ini video saya tengok di channel Timnas Garuda Tim. Jadi kepada anda peminat bola sepak dunia, jangan lupa like, komen dan juga subscribe dia punya channel ya guys. Jadi yuk kita semak apa info berkait dengan keputusan AFF sampai dia turun tangan guys. Dia pasukan timnas Indonesia menyertai atau tidak. Jadi untuk kelanjutannya kita simak video ini. Saya pun mau tahu apa dia punya keputusan. Jadi jom kita saksikan sama-sama. Wah, ini pasukan timnas Indonesia. Ini daripada Timnas Garuda Tim punya channel ya guys. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Kabar gembira, Presiden AFF terpaksa turun tangan. Timnas Indonesia akhirnya berangkat dengan skuad seadanya atau tidak. Wow, apa dia punya nih? Kabar gembira, Presiden AFF terpaksa turun tangan. Timnas Indonesia akhirnya berangkat dengan skuad seadanya atau tidak. Dengan kapasiti pemain sekarang ini, pergi atau tidak? Itu persoalannya. Wow, yuk kita lanjut. Timnas Indonesia akhirnya berangkat dengan skuad seadanya atau tidak? Tulis di kolom komentar guys. Gimana pendapatmu jika Timnas Indonesia tetap berangkat ke Kamboja dan ikut Piala AFF U23 dengan skuad seadanya? Ini yang dorang pergi ke Kamboja untuk Piala AFF U23 nih ya guys. Tapi rasanya dengan keadaan beberapa orang sejak pemain, rasanya masih dalam proses mencari mungkin pemain-pemain simpanan ya. Itu satu cara juga macam mana supaya Timnas Indonesia dapat menyertai. Kalau yang kena COVID tu, okey, kena COVID lah. Jadi sebaiknya kena ada pemain simpanan. Itulah keperluan untuk pemain simpanan. Kalau saya tengok umur 15 tahun ke bawah tu banyak dorang menyertai perlawanan-perlawanan bertaraf dunia, dan dorang punya potensi dan juga dorang punya kelebihan, memang nampak berkemahiran dan skill dorang memang hebat guys. Jadi ini patut ditengok balik lah kan guys, untuk supaya tidak berlaku keadaan seumpama ini bila 7 orang kena COVID terus tidak dapat jalan. Jadi sekurang-kurangnya ada pemain simpanan yang boleh bermain. Jadi kita lanjut lagi guys. Di sisi lain, Presiden AFF resmi minta Timnas Indonesia U23 batal mundur dari Piala AFF U23 2022 dengan mengirim surat terbuka. Presiden AFF Kiev Samet menyayangkan mundurnya Timnas Indonesia U23 dari ajang Piala AFF U23 2022. Ia berharap Timnas Indonesia U23 ambil bagian di ajang 2 tahunan tersebut, tapi gagal terrealisasi. Kabar buruk menimpa pencinta sepak bola Indonesia pada Jumat 11 Februari 2022 pagi waktu Indonesia Barat. Itu berita yang berlaku lah. Terima pemain-pemain pasukan timnas Indonesia
masa tu disahkan positif COVID ya. Saat itu PSSI mengumumkan skuad Garuda Muda mundur dari Piala AFF U232022. Oh. Alasan Timnas Indonesia U23 mundur karena ada 7 pemain yang positif 7 COVID-19. orang. Oke. Selain itu ada juga 4 pemain yang terindikasi positif COVID-19 dan 3 pemain lain cedera. Oh, ada cedera. Kabar di 3 atas orang. langsung diterima Kiev Hamad selaku Presiden AFF. Ia meminta kepada Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, untuk tetap memberangkatkan Timnas Indonesia U23 ke Piala AFF U232022. Namun permohonan itu ditolak PSSI. Tak heran Kiev Hamad sangat menantikan kiprah Timnas Indonesia U23. Pertama, Timnas Indonesia U23 datang dengan status juara bertahan. Oh, status Kedua, juara bertahan. Timnas Indonesia U23 merupakan kandidat kuat keluar sebagai juara. Sebab skuad asuhan Sintayong diperkuat sejumlah pemain yang membawa Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020. Kami sedih yang menerima baru tuh yang Piala AFF yang ke final tuh ya. Menentang terakhir tuh dia menentang Thailand ya, pasukan Thailand, pasukan bola sepak Thailand, di mana Indonesia masa itu pasukan timnas kalah di situ. Tapi pasukan timnas dia berjaya guys ke final. Oh. berita dari PSSI, tetapi sepenuhnya kami memahami dan berempati dengan Timnas U23 Indonesia, kata Kiev Hamad. Oh. Kami merindukan aksi Timnas Indonesia U23, terutama untuk mempertahankan mahkota mereka tahun ini. Namun, kami paham kesehatan dan keselamatan merupakan yang paling penting dan berharap seluruh pemain Timnas Indonesia U23 segera pulih. Lanjutnya. Oh, begitu. Gitu infonya ya. Oke. So guys, itu info yang kita terima sama-sama ya guys. Nampaknya AFF dia sudah pasukan Timnas Indonesia ini, pengurusan untuk pasukan Timnas Indonesia sudah menyerahkan surat untuk undur diri terkait dengan positif COVID 7 orang pemain pasukan Timnas Indonesia, manakala 4 orang tu kontak rapat. Jadi rasanya apabila diorang tarik diri, pemain-pemain Timnas Indonesia yang terlibat dalam kes COVID ni, mereka ni sebenarnya adalah pemain-pemain handalan yang saya tahu, dan sekiranya terkait dengan positif COVID memanglah tidak dapat main. Tapi ada satu cadangan ya, oleh kerana si pelatih dorang ni untuk pasukan Timnas Indonesia ni yang bernama Sintayong ni, dia berpengalaman guys sebenarnya. Apa kata sekiranya dia menambah lagi pemain-pemain simpanan untuk pasukan Timnas Indonesia untuk membackup sekiranya berlaku permasalahan seumpama ini, kerana ramai di luar sana yang menanti perlawanan yang disertai oleh pasukan Timnas Indonesia guys. Sebab kalau ditengok dari segi dorang punya prestasi sekarang ni, pasukan Timnas Indonesia sama ada U23 ataupun U15, U18, yang junior-junior ni banyak terlibat dalam perlawanan di peringkat dunia guys, dan mereka berjaya mengalahkan pihak lawan. Jadi ini bermakna dorang punya kebolehan ataupun dorang punya potensi untuk dimasukkan untuk menjadi pemain-pemain simpanan ataupun bermain terus pun tidak ada masalah, sebab sudah terbukti mereka dapat bermain dengan baik sekali guys. So semoga keadaan ini tidak berlarutan lah kan, dan banyak sebenarnya yang membuat memberi sokongan terhadap pasukan Timnas Indonesia ni guys, sebab pemain-pemainnya memang kalau tengok ya, dorang bermain memang baku hantam, memang hebat lah guys ceritanya. Jadi semoga pasukan Timnas Indonesia dan pecinta-pencinta bola sepak ya, untuk semua yang menonton video ini, kita doakan semoga pasukan Timnas Indonesia sentiasa diberi kekuatan dan juga sentiasa dapat menaikkan nama negara Indonesia tu di pesada bola sepak dunia. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian komen-komen lah di bawah. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.